Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa melanjutkan renungan firman Tuhan kita hari ini. Jika Anda diberkati oleh setiap Kingdom Devotion yang ada, saya mendorong supaya jemaat Tuhan bisa membagikan kepada orang lain, teman terdekat, saudara, supaya mereka juga diberkati sebagaimana Anda sudah diberkati terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan kembali merenungkan dari kitab 1 Tesalonika. Kita akan melihat apa yang dapat kita pelajari dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat ke-5 sampai ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ayat 6. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Konteks daripada ayat ini adalah Paulus pada saat itu tidak bisa kembali ke Tesalonika. Karena situasi yang ada, mereka harus memiliki jarak. Paulus menjadi khawatir tentang keadaan kerohanian mereka. Kemudian Paulus mengirimkan Timotius ke sana. Bukan hanya untuk menghibur dan menguatkan, tetapi juga untuk menyelidiki bagaimana keadaan iman mereka. Rasul Paulus sangat khawatir kalau saja penderitaan yang ada, usaha iblis untuk meruntuhkan iman mereka itu menjadi berhasil. Paulus menjadi khawatir kalau saja semua usaha yang sudah dilakukan menjadi sia-sia. Maka ia mengirimkan Timotius ke sana. Dan sekembalinya Timotius, dia mendengar bahwa jemaat di Tesalonika mengalami keadaan yang baik secara rohani. Iman mereka bertumbuh, kasih mereka tetap ditunjukkan dengan satu dengan yang lain, kemudian harapan mereka tetap kuat. Hari ini kita tahu bahwa jemaat Tesalonika meski dalam penderitaannya, mereka kuat di dalam iman mereka. Mereka melawan secara rohani setiap usaha-usaha yang dilakukan iblis untuk melemahkan iman mereka. Jemaat Tuhan, mari kita sadari bersama-sama. Kita memiliki seseorang atau sebuah oknum yang tidak suka terhadap pertumbuhan iman kita. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan lebih, melawan si jahat, karena si jahat akan terus berusaha untuk menghentikan kita, membalikkan arah iman kita, sehingga kita tidak lagi berada di iman kita. Hari ini kita belajar supaya kita melawan setiap tipu muslihat iblis. Iblis akan berusaha untuk menggagalkan iman kita, baik secara internal maupun dari eksternal. Apapun yang bisa mereka lakukan, mereka akan lakukan sampai kita berhenti. Kita harus berusaha bersama-sama untuk bisa melawan si jahat dan kuat teguh dalam iman kita, sampai Tuhan datang kembali dan Tuhan disenangkan karena kita tetap beriman kepada Dia. Saya akan tutup renungan firman Tuhan ini dengan satu ayat dalam Roma pasal 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kita diberi otoritas oleh Tuhan untuk melawan iblis dan menghancurkan setiap kuasanya di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk melawan setiap tipu muslihat si iblis. Mereka berusaha untuk menghentikan langkah kami, untuk bisa menyerah, bahkan sampai memutar iman kami ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi menyembah Engkau. Kami mau Tuhan tetap setia dalam iman kami. Beri kami kekuatan, beri kami roh-Mu untuk melawan setiap tipu muslihat iblis, sehingga kami tetap kedapatan setia. Terima kasih ya Tuhan buat setiap firman-Mu. Kami siap melawan serangan iblis dan tetap setia dalam iman kami. Kami tutup doa ini dalam nama Yesus. Amin, amin. Jemaat Tuhan,
Tuhan memberi otoritas buat kita untuk melawan si jahat. Mari kita lawan si jahat dan mengalami pertumbuhan iman. Tuhan Yesus memberkati.